Mari kita bersatu dalam doa. Selamat malam Tuhan, kami mengucap syukur buat perayaan Natal yang sudah diberkati Tuhan. Kami percaya Engkau beracara di tengah-tengah kami. Lewat Natal ini membawa kami kepada maksud-maksud Tuhan, membawa kami menjadi pribadi-pribadi yang menggenapi rencana Tuhan. Biar Engkau berbicara di saat yang indah ini Tuhan. Firman boleh memberkati setiap kami. Firman boleh mengubahkan kami. Firman boleh membangkitkan bahkan menyembuhkan kami. Sehingga Natal kali ini Bapa sungguh-sungguh membawa kami kepada berkat-berkat yang sudah Kau sediakan. Biar Tuhan berbicara kepada setiap kami. Tidak ada yang terlewatkan. Biar kami duduk diam, meresap setiap kebenaran firman-Mu menjadi bagian kekal yang tidak pernah diambil oleh apapun dari dunia ini. Hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan, yang tidak lebih dari satu orang pun anak-anak Tuhan di tempat ini, pengurapan-Mu, hikmat-Mu, Roh Kudus-Mu yang memampukan hamba-Mu Bapa menyampaikan isi hati. Berbicaralah Tuhan, kami siap mendengar. Bapak Ibu yang siap mendengar firman Tuhan katakan amin. Silakan duduk. Selamat Natal. Ya, senang ada di tengah-tengah Bapak Ibu, Saudara. Perkenalkan, nama saya Kasta Sitepu, bersama dengan istri dan anak-anak saya ada di belakang. Terima kasih Ibu Ketua Panitia dan juga tim panitia semua yang memberi kesempatan buat kami. Kami tinggal di Bogor, ya, kami satu tim pelayanan dengan Pak Daniel, ya. Senang sekali hari ini bersama-sama dengan Bapak Ibu dan adik-adik dari Panti Asuhan dengan tema Natal yang luar biasa. Marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem. Apakah arti kalimat ini? Kita bersama-sama belajar dari Lukas 2 ayat yang ke-15, ayat yang ke-8 sampai nanti ayat yang ke-20. Boleh kita baca bersama-sama, ya. Saya akan baca ayat yang ke-8. Bapak Ibu Saudara akan baca ayat yang ke-9 dan seterusnya. Siap Bapak Ibu? Amin. Ya, sepertinya ada di layar, ya. Saya baca ayat 8. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. 9. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba terbawa bersama-sama malaikat itu sejumlah besar bala-bala surga yang memuji Allah. Katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. 15. Setelah malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu dan yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Bersama-sama. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah
karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semua sesuai dengan apa yang dikatakan kepada mereka. Amin. Biar kita semua yang mendengar firman Tuhan nanti pulang membawa sukacita, memuliakan dan memuji Tuhan. Amin ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, di sini ada dikatakan gembala-gembala. Siapakah gembala-gembala itu? Ya, kalau di dalam catatan tertulis tradisi Yahudi, para gembala-gembala itu adalah orang-orang yang marginal, orang-orang yang didiskreditkan. Pekerjaan gembala itu adalah pekerjaan yang paling tidak terhormat. Makanya orang-orang gembala ini, para gembala ini adalah orang-orang yang didiskreditkan. Semua hak sipil para gembala dicabut dan tidak memenuhi syarat untuk memberi kesaksian di persidangan. Ya, kalau seperti kita Indonesia nggak punya hak suara, ya. Tidak boleh masuk bait Allah. Benar-benar ironi ya, karena gembala itu identik dengan bau domba, najis, nggak boleh masuk bait Allah. Ya. Mereka benar-benar adalah kaum inkompeten, ya, tidak masuk hitungan, tidak dihargai, tidak orang yang paling kurang dihargai, orang yang paling kurang diterima, orang yang paling kurang dipedulikan, orang yang paling kurang diperhatikan. Itulah kaum gembala, ya. Manusia itu ya punya kebutuhan diterima, dikasihi, diperhatikan dan dihargai. Waktu kita lahir ke dunia, kalau kita nggak dikasihi sama mama papa kita, nggak mungkin segede ini. Betul ya teman-teman? Tapi karena kita dikasihi, diterima, kita bisa ada sampai hari ini. Nah, tapi kaum marginal ini adalah orang yang nggak punya itu. Mereka adalah orang yang tidak memiliki nama sebaik orang lain. Ya. Mereka adalah kaum terpinggirkan, pekerjaannya hina, tidak diperhitungkan. Ya. Makanya manusia itu ya berjuang supaya bekerja keras supaya punya harta, supaya punya jabatan, supaya punya nama baik. Karena waktu punya harta, punya jabatan, yang nggak kenal pun ngaku-ngaku kenal. Yang bukan saudara pun mengaku-ngaku saudara. Karena manusia butuh untuk dikasihi, diterima, dan dihargai. Tapi saudara, semua yang manusia usahakan, penghargaan, penerimaan yang bergantung kepada jabatan, uang, pekerjaan, kenikmatan, itu sifatnya fana. Itu sifatnya sementara. Waktu dompet kita tebal, kita suka senyum-senyum sendiri. Iya enggak? Waktu dompetnya tipis, mudah emosi. Waktu orang baik sama kita, wah, dunia ini serasa milik sendiri ya. Apalagi jatuh cinta, ini anak-anak remaja pasti udah mulai ada yang dia suka. Iya, langsung senyum-senyum ya. Tapi pada waktu nggak disukai, aduh mau mati rasanya. Karena apa saudara? Karena kita punya kebutuhan diterima, dikasihi. Makanya kalau manusia bekerja, beribadah supaya mereka diberkati, dikasihi, dihargai, maka sebenarnya kita hidup untuk diri kita sendiri, meskipun kita beribadah. Karena ketika kita melakukan segala sesuatu untuk mendapatkan identitas kita, untuk mendapatkan penerimaan, dikasihi dan dihargai, itu juga yang membuat kita, itu juga yang akhirnya akan mengontrol kita. Mengapa orang marah sama orang yang tidak menghargainya?
Kenapa? Karena dia menaruh penghargaan dirinya kepada orang itu. Beberapa waktu yang lalu viral di YouTube, tukang parkir berantem sama orang yang memarkirkan kendaraannya. Kenapa bisa berantem? Karena orang itu menaruh harga dirinya pada sikap dan perbuatan tukang parkir. Berantem, marah, ya. Karena menaruh harga dirinya kepada sesuatu yang sifatnya sementara. Mengapa orang mau korupsi? Karena menaruh harga dirinya, penerimaan dirinya, identitasnya kepada uang. Maka akhirnya uang bisa mengontrol hidupnya. Tapi di sini karyawan-karyawan anak-anak Tuhan, amin. Tidak ada yang mau korupsi. Karena penghargaan diri kita bukan kepada uang dan jabatan. Haleluya. Haleluya. Sistem dunia mengajarkan kalau kamu kuat, kalau kamu kaya, kalau kamu punya kuasa, maka kamu adalah somebody. Orang yang terpandang, orang yang tersohor, orang yang diakui hebat, besar, namanya besar dan punya pengaruh. Saudara, kaum gembala itu adalah orang yang terpinggir, kaum marginal. Tapi kita suka berpikir, ya, bahwa saudara dengar baik, sebenarnya kaum marginal itu adalah kita sendiri. Kita adalah orang yang terpinggirkan, didiskreditkan karena kita berdosa. Dosa membuat kita ditolak Allah. Dosa membuat kita jauh dari Allah. Dosa membuat kita kehilangan arti hidup kita. Colek dulu samping kirinya. Sesungguhnya kamu juga adalah kaum marginal. Coba ngomong-ngomong. Amin, saudara. Kita terlalu sombong untuk mengakui bahwa sebenarnya kita juga adalah orang yang tidak qualified. Kita juga adalah orang yang terpinggirkan karena dosa. Mungkin saudara berkata, Pak, saya kan bukan pembunuh, saya kan bukan pencuri, saya kan bukan pecandu. Tapi sesungguhnya waktu kita ada di bawah kutuk dosa, kita adalah kaum marginal itu. Kita adalah kaum inkompeten itu. Orang yang terpinggirkan. Karena dosa kita, satu orang pun di antara kita tidak ada yang layak di hadapan Tuhan. Kita suka berpikir Tuhan itu untuk orang soleh. Kita suka berpikir Tuhan itu untuk orang-orang yang bermoral baik, qualified, tapi tidak untuk orang jahat, untuk orang yang berdosa seperti diri kita. Kita suka berpikir bahwa Tuhan itu datang ke dunia untuk orang-orang baik, untuk orang-orang benar. Tapi tahukah saudara, seperti malaikat dia utus menghampiri para gembala, sesungguhnya Tuhan datang ke dunia untuk setiap kita yang berdosa. Untuk setiap orang yang menyadari akan keadaannya. Tahukah saudara bahwa yang menyadari tidak masuk hitungan karena dosa menjadi pusat perhatian Allah? Boleh angkat tangannya yang merasa berdosa? Dengar baik, semua Bapak Ibu yang merasa berdosa, saudara adalah orang-orang yang ada di hadapan Tuhan. Amin. Bahwa yang menyadari tidak masuk hitungan justru menjadi pusat perhatian Tuhan. Waktu ibu ketua punya anak, Bu. Waktu ibu punya anak baru melahirkan, siapa yang pertama ibu kabari? Orang terdekat. Waktu Tuhan Yesus lahir, siapa yang pertama kali dikabari tentang kelahiran Yesus? Adalah para gembala. Kenapa? Lewat cerita ini kita mengerti satu kebenaran, bahwa orang yang terdekat dengan Tuhan
adalah orang-orang yang menyadari akan dosa-dosanya. Karena banyak orang yang ada di sekitar kita tidak merasa dia berdosa. Saya kan bukan pembunuh, saya kan bukan koruptor, saya kan bukan pencuri. Sehingga mereka bukan dekat dengan keselamatan yang Tuhan kerjakan. Orang-orang yang demikian sulit untuk bertemu dengan Tuhan. Orang-orang yang demikian sulit untuk menerima kabar baik. Kalau diajak, ayo kita pergi ke Bethlehem. Nantilah, ngapain kita ke Bethlehem? Emang ada apa di Bethlehem? Merasa tidak perlu dengan yang namanya keselamatan. Berita kelahiran diberitakan kepada orang terdekat. Jadi orang-orang yang menyadari akan dosa-dosanya adalah orang-orang yang terdekat dengan Tuhan. Ya. Apakah saat ini saudara menyadari ketertolakan saudara di hadapan Allah karena dosa-dosa? Kalau saudara menyadari, berarti saudara adalah orang yang siap menerima kabar baik. Kabar baiknya itu apa? Kabar baik yang memberitakan kepada kita kesukaan besar untuk seluruh bangsa, bahwa hari ini telah lahir juru selamat dunia. Namanya siapa? Yesus Kristus. Maka tadi ibu-ibu liturgi di depan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kabar baik bagi orang-orang yang menyadari akan dosanya. Saudara akan bersuka cita karena saudara adalah orang yang paling memungkinkan untuk menyambut Dia yang telah lahir dan memberitakan kelahirannya, perbuatan tangannya. Kita akan menjadi kesaksian buat orang-orang yang ada di sekeliling kita. Jadi waktu kita tahu bahwa Yesus datang ke dunia, Ia datang bukan kepada raja yang hebat, Ia datang bukan kepada para cendekiawan, tetapi Ia datang kepada para gembala. Ini apa saudara? Ini bukti perhatian Allah. Ini bukti penerimaan Allah. Ini bukti kasih Allah kepada orang-orang yang terpinggirkan, kepada orang-orang yang tertolak, kepada orang-orang yang didiskreditkan. Kabar baik buat setiap kita, sehingga kita melayani, bekerja, beribadah bukan lagi supaya diterima Tuhan, bukan lagi supaya dikasihi Tuhan, bukan lagi supaya dihormati oleh manusia, tetapi karena kita sudah diterima Tuhan, karena kita sudah dikasihi Tuhan, karena kita sudah dipedulikan Tuhan, maka kita mau mengucapkan syukur lewat pekerjaan kita, lewat ibadah kita. Jadi lihat Bapak Ibu, konsepnya bukan saya bekerja, saya berbuat baik, saya melayani, saya beribadah supaya Tuhan makin sayang sama saya. Karena kalau itu konsepnya, itu adalah konsep beragama. Sebenarnya kita menggunakan Tuhan untuk diri kita. Tapi waktu Tuhan Yesus menyatakan dirinya, Dia lahir ke dunia, pada waktu itu periode agama berakhir. Karena bukan kita yang mengasihi Tuhan, tetapi Tuhan yang mengasihi kita. Dia datang kepada para penentangnya. Dia datang kepada para pengkhianat-pengkhianatnya. Dia datang ke dunia karena kasihnya jauh lebih besar daripada pelanggaran. Karena waktu kita menerima Yesus sebagai Tuhan, harga diri kita bukan lagi seharga dengan baju yang kita pakai. Amin. Kalau waktu kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, kita dikasihi bukan karena perbuatan kita, tapi karena perbuatan anaknya. Karena kasih Tuhan yang jauh lebih besar daripada segala dosa-dosa dan pelanggaran kita. Amin. Harga diri saudara waktu ada di dalam Yesus bukan lagi seharga jabatan, uang, harta, tapi harga diri kita seharga dengan darah Yesus. Anak-anak dari panti, adik-adik dari panti, mungkin kalian pernah ditolak, dibuang, ditelantarkan oleh orang tua, tidak pernah dilihat.
dengar baik. Kalian berharga di hadapan Tuhan. Kalau nggak berharga di hadapan Tuhan, nggak mungkin Dia berikan anaknya kepada kita. Kamu berharga di hadapan Tuhan. Kamu disayang Tuhan. Kalau adik-adik berkaca di rumah, yang tidak lagi hanya bersolek, tapi bilang, aku berharga. Aku adalah anak yang disayang Tuhan. Setuju? Setuju. Sorry dulu teman-temannya, kamu disayang Tuhan, kamu berharga di hadapan Tuhan. Amin, saudara. Amin. Waktu anak-anak Tuhan bekerja bukan untuk penerimaan. Waktu anak-anak Tuhan bekerja bukan supaya dipelihara, bukan supaya dikasihi, bukan supaya diberkati, tetapi karena kita sudah diberkati Tuhan, karena kita sudah dikasihi Tuhan. Saya percaya potensi terbaik